Aduh, untung kamu dateng, Nit. Itu serem banget. Tenang, Mas, tenang. Nggak ada setan kok. Tapi ada masih aja histeris studio kayak ketakutan banget. Assalamualaikum, welcome back to the house horror. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Dan semoga kalian semua menonton ini, gue hampir lupa tadi kan tuh. Semoga kalian semua sehat selalu, urusan-urusan dilancarkan, dan rezekinya selalu dideraskan. Oke, langsung aja kali ini kita dapat cerita dari seseorang yang sebut aja namanya itu Nita. Jadi ceritanya di tahun sekitaran 2006 ya. Waktu Nita ini masih ngerantau di salah satu kota yang ada di Jawa. Jadi dia itu kerja di salah satu toko kain dan dia ngekos tuh di deket tokonya itu. Nah, kosannya ini punya 2 lantai. Dan di belakang kosnya itu ada kebun. Yang dimana salah satu aksesnya adalah mesti ngelewatin jalan perlintasan kereta api atau rel kereta api. Waktu itu aksesnya cuma cukup buat sepeda motor doang nih. Nah, di kosan yang lumayan itu, kosan 2 lantai itu ya, itu gak cuma Nita doang nih yang ngekos. Ada 1 Adam, 2 Eli, 3 Jagat, 4 Mas Adul, terus ada Siska, dan terakhir Mbak Verda. Ini semua nama disamarkan. Nah, Adam, Eli, sama Jagat itu mahasiswa. Sedangkan Nita, Siska, Mas Adul, sama Mbak Verda itu sama lah kayak Nita. Mereka ini perantau. Meskipun mereka berbeda-beda, cuma karena setiap hari mereka ini suka ngobrol, suka bercengkrama gitu ya, suka bareng-bareng lah, akhirnya mereka ini akrab. Jadinya mereka ini udah kayak satu keluarga lah. Kecuali yang agak-agak aneh nih adalah si Mbak Verda. Dimana karakter Mbak Verda ini, ya dia tuh agak cuek gitu lah, agak dingin, agak sinis, dan kadang juga tuh galak gitu lah, jutek lah pokoknya nih orang. Nah, awal-awal tinggal di kosan itu adem ayem bro, normal-normal aja, gak ada masalah apa-apa. Tapi semenjak suatu hari ada insiden di perlintasan kereta api itu, dan korbannya itu adalah salah satu temannya si Nita. Tiap hari itu, wah mereka bener-bener abis di teror bro. Kayak gimana terornya dan bagaimana mereka bisa mengatasi teror tersebut? Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja lah mode horor aktif. Kelilipan gua aja. Nita, keluar yuk. Makan kayak gitu, kayak biasa. Males ah, perasaanku lagi nggak enak nih. Gak enak gimana? Nggak tahu nih, aneh. Waktu itu jam 7 malam, setelah sholat isya. Dimana kalau jam-jam segitu itu udah rutinitas lah. Dimana Siska ini ngajak Anita buat makan keluar tuh di warung yang ada di deket kosan. Cuma nggak tahu kenapa malam itu perasaan Anita ini nggak enak. Jadinya dia males tuh. Semacam ada yang ngeganjel di hati. Tapi karena si Siska ini maksain terus, ayo dong gitu kan. Akhirnya mau lah nih si Nita. Berangkatlah tuh mereka naik motor kan boncengan ke warung yang dimaksud itu. Sampai di warung, kayak biasa lah mereka beli tuh. Waktu itu mereka beli sarden, biskuit, mie instan, sama makanan lain tuh. Ya buat sekedar ngisi kebutuhan sehari-hari di kosan itu. Nah, kelar beli-beli segala macem, sebelum pulang, mereka mutusin nih buat makan nasi goreng dulu tuh. Ada di sebuah warung deket situ, warung nasi goreng. Sebut aja nasi goreng Pak Nonot. Makan lah tuh, gak ada masalah makan nasi goreng kayak biasa gitu kan. Nah, singkat cerita, baliklah nih ke kosan. Tapi, di perjalanan pulang ini, mereka ngeliat ada preman. Kelihatannya kayak preman nih. Yang dimana dia itu ngebawa beberapa temennya naik mobil jeep. Nah, Nita sama Siska sebelumnya udah dengar informasi nih kalau banyak kasus perampokan di daerah situ. Siska bilang lah ke si Nita kan, Nit, gimana nih? Aku takut gitu kan. Dan Nitanya juga sama. Iya nih, gimana ya? Akhirnya Siska bilang, udahlah yuk kita gas aja lah. Tancap gas lah mereka itu kan. Sreng, nengok belakang nih. Set, bener aja. Itu jeep udah ngikutin. Tapi alhamdulillahnya mereka lolos nih. Mereka sampai kosan dengan selamat. Sampai di kosan, wah kosan waktu itu rame. Ada lagi main HP, si Adam itu sama Eli lagi pacaran. Pokoknya wah rame lah. Terus
pas Anita ini mau masuk kamar, dia ini pas-pasan tuh sama Mbak Verda. Cuma Mbak Verda ini nggak kayak yang biasanya. Mbak Verda ini jalannya pelan banget gitu kan. Tatapannya kosong dan kulitnya itu, mukanya itu pucet banget. Apa ya, bisa dibilang kayak orang mati. Cuma waktu itu Nita nggak negor nggak apa, dia diem aja. Abis itu dia masuk ke dalam kamar tuh dan dia tidur. Nah singkat cerita, paginya nih jam 7, Nita kebangun. Karena dia ngedenger ada rame-rame nih di luar. Penasaran dong, apa nih pagi-pagi ribut? Dilihatlah sama dia. Ternyata itu orang-orang kosan sama warga-warga sekitar lagi pada ngumpul. Ngumpulnya itu di perlintasan rel kereta api. Sontak Nita jalanlah ke arah perlintasan rel kereta api itu. Dan pas dilihat-lihat, ada apa gitu kan? Ternyata di situ Mbak Verda meninggal. Dengan keadaan yang mengenaskan. Motornya hancur. Belanjaannya dari pasar itu bececeran kemana-mana. Badannya udahlah ini nggak bisa gue jabarin karena terlalu ekstrim buat YouTube. Dan emang sih menurut informasi dari warga-warga, kalau di perlintasan kereta api ini tuh rawan terjadi seperti itu. Ya kenapa bisa rawan begitu? Karena itu kondisi perlintasan itu nggak ada palangnya. Jadi kalau orang nggak hati-hati atau nggak nengok kanan kiri dulu nih, udah wassalam. Nah beberapa jam kemudian setelah jasadnya Mbak Verda ini dievakuasi, di situ nggak langsung bersih tuh TKP-nya, karena pasti masih ada bekas noda darah. Nah Adam yang ngelihat itu, ya dia ini fobia sama darah, takut darah dia. Dia bilang ke teman-temannya tuh si anak-anak kosan, kalian tahu kan darahnya itu bau banget, aku jijik lah, baunya sampai kecium ke sini juga. Masa sampai sini? Terus emang kamu mau bersihin? Kita kasih jeruk nipis aja kali ya, biar wangi. Dan kamu? Jangan Win, udah meninggal itu. Gak apa-apa, biar darahnya harum. Oke, ada sedikit cerita tentang jeruk nipis ini ya. Jadi emang ada mitos gitu ya yang dipercaya sama beberapa masyarakat tentang larangan buat netesin jeruk nipis ke darah orang yang meninggal akibat kayak begitu tuh kan. Mungkin tujuannya itu buat nggak bau gitu kan. Kan jeruk nipis kan biasa lah tuh kalau kita makan ikan kita kasih jeruk nipis biar nggak anyir gitu kan. Cuma kalau ditetesin ke darah orang yang baru meninggal, nggak tahu benar atau enggak ya, mungkin kalian juga ada yang tahu soal mitos ini. Itu katanya si jenazah ini atau si yang meninggal ini bakal nggak tenang. Alhasil nantinya dia bakal meneror warga sekitar. Oke, kita balik lagi ke cerita. Dan setelah ngomong kayak gitu, bener aja. Kebetulan di depan kosan itu ada satu pohon jeruk nipis. Langsung aja tuh Adam petik jeruknya. Langsung aja dia tetesin tuh di darah yang nempel di rel. Temen-temennya lain cuma bisa ngeliatin doang gitu, mau dilarang juga gimana, ini orang udah kekeh gitu kan. Cuma ngeliatin aja tuh sambil geleng-geleng kepala. Apalagi Adam ini gak kelihatan sedih sama sekali dengan meninggalnya Mbak Verda. Bahkan kelihatan kayak yang seneng gitu loh. Karena usut punya usut, ternyata Adam ini agak kurang suka sama Mbak Verda. Nah karena ngeliat kelakuannya Adam yang nggak masuk akal begini ya, netesin jeruk nipis ke darah orang yang sudah meninggal, pacarnya dia tuh si Eli minta putus karena dia takut terlibat sama hal-hal yang nggak diinginkan gitu loh. Nah si Adam diputusin kayak gitu, dia bukannya nyesel mikir atau apa, dia malah ya udah terserah sampean memutusin aku. Lagian mana ada setan bisa bunuh orang, kalau emang udah waktunya modar ya modar, mati ya mati. Eli cuma bisa nangis aja tuh kan ngedenger jawabannya si Adam ini. Dan dari situ si Eli mutusin buat keluar dari kosan itu. Nah singkat cerita, jam 10 malam nih, ketika si Nita lagi tiduran tuh di kamarnya, tiba-tiba tok 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 pintu kamar ada yang ngetok bro. Penasaran dong siapa nih ngetok malam-malam. Dibuka lah, set. Ternyata itu si Adam. Yang nggak tahu kenapa dia tuh kelihatan kayak kesel, kayak marah gitu, kayak nggak tahu kenapa nih orang. Nah dia ini bilang ke si Nita, tadi siapa yang lempar bangkai ke kamarku? Terus sampean yang tadi gedor-gedor pintu? Hah? Bukan saya mas. Di kosan kita
Cuma bertiga mas. Aku, Mas Adam, sama Siska loh. Tadi Siska juga bilang bukan dia. Kamu ya jangan-jangan. Bukan mas. Ada apa sih sebenarnya? Akhirnya Adam ceritalah tuh apa yang dia alamin. Dimana pas dia lagi di kamar, gak tahu dari mana asalnya dia itu nyium bau bangke. Yang baunya parah busuk banget. Dia cari-cari lah tuh kan sumber baunya, cuma gak ketemu. Gak tahu nih dari mana asalnya. Ditambah lagi abis nyium bau bangke itu, pintu kamar dia di dar. Pas dibuka sama dia gak ada orang. Pas ditutup lagi, selang berapa menit ada yang gedor-gedor lagi. Nah dari situlah dia curiga. Entah si Nita atau Siska nih yang iseng gedor-gedor pintu. Cekcok lah mereka di situ. Terus siapa yang ngelakuin? Ya mana aku tahu. Bisa jadi itu Mbak Verda. Shh, ngaco sampean. Oke lah, setelah perdebatan itu, Adam balik nih ke kamarnya dia. Si Nita pun balik lagi tuh naik ke atas kasur dan coba buat tidur. Pas tidur ini, Anita kebangun karena dia ngedenger. Dari kamar Adam tuh yang emang gak terlalu jauh dari kamar si Nita, itu anak teriak. Dan teriakannya tuh kayak yang gawat gitu loh. Takutnya anak kenapa-napa gitu kan. Sontak si Nita langsung ngeberanin diri tuh, dia keluar, dia samperin tuh kamar si Adam, dia cek. Dan ternyata di depan pintu kamar Adam itu udah ada Siska yang juga nyoba buat buka pintunya. Tapi gak tahu kenapa itu pintu kamar Adam gak bisa dibuka. Padahal Adam itu sebelum-sebelumnya gak pernah ngunci pintu kamarnya dia. Akhirnya karena dibuka biasa gak bisa, didobrak lah nih. Brak. Bener aja. Pas pintu berhasil dibuka, Siska sama Nita ngeliat Adam udah pingsan. Mulutnya kebuka gini kayak. Nita sama Siska berusaha buat nyadarin ini anak, ya kan, bangunin tuh, boy bangun. Sampai akhirnya si Adam ini sadar. Dan pas sadar dia tuh kayak yang balik, kayak yang panik gitu, kayak mana setannya. Nah di situ Siska berusaha buat nenangin, tenang mas, tenang, nggak ada setan kok. Tapi Adam masih aja histeris tuh, dia kayak ketakutan banget. Dia bilang tadi aku lihat itu setan berdiri di samping kasur dan akunya nggak bisa gerak. Ternyata malam itu si Adam mengalami yang semacam rep-repan atau ketindihan. Dan besok harinya pas banget tuh hari libur. Adam yang biasanya dia bangun jam 8 pagi. Itu sampai jam 3 sore nggak keluar kamar. Tidur seharian. Nah Nita sama Siska yang ngeliat keanehan si Adam ini, jadi khawatir dong, takutnya si Adam ini sakit atau apa gitu kan. Akhirnya si Nita ngadu lah nih ke Mas Adul. Mas, ini gimana si Adam kok gak bangun-bangun? Terus pintunya tuh gak bisa dibuka. Nah Mas Adul ini ngusulin, ya wes, kalau gitu gimana kalau kita dobrak aja. Pas pintu kamar kosan itu didobrak, bener aja. Ternyata si Adam itu tidur dalam posisi duduk begini nih, di belakang pintu kamarnya. Jadi pas didobrak itu pintu, ini Adam mental. Dan dia kebangun tuh langsung. Cuma pas bangun, lagi-lagi Adam ini kayak orang yang linglung gitu loh. Alhasil, karena khawatir sama keadaan anak ini, dibawalah si Adam ini ke dokter terdekat. Karena kelihatannya nih anak meriang gitu. Nah, singkat cerita, pas pulang dari dokter itu, Siska nanya ke si Adam, soal kenapa kok tumben-tumbenan nih, lo kok bisa tidur sampai sore? Di situ Adam mengaku kalau dia bener-bener takut karena dia ini diteror sama Mbak Verda. Si Nita langsung tuh, ya itu karena kamu, salah kamu. Siapa suruh kamu netesin jeruk nipis di bekas darah orang yang udah mati? Dan Adam tuh kelihatannya kayak bener-bener berusaha buat ngeyakinin temen-temennya kalau dia ini emang lagi dikejar-kejar sama hantunya Mbak Verda. Dan itu hampir tiap malam. Dalam keadaan sadar, sampai di mimpi pun dia dikejar-kejar. Jadi dalam mimpi itu dia dikejar sama sosok Mbak Verda ini sampai ke gunung, ke seberang pulau, sampai ke tempat ramai pun tetap aja diikutin. Dan sosok ini selalu bilang hal yang sama. Aku akan terus mengejarmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan datang setiap malam. Ditambah lagi sosoknya Mbak Verda ini, menurut penjelasannya si Adam,
Jadi badannya itu berdarah-darah semua. Rambutnya panjang, tangannya itu panjang, kukunya panjang-panjang, hitam, tajam-tajam. Dan yang paling mencolok adalah kondisi badannya itu hancur. Alhasil malam itu Adam gak kondusif tuh buat tidur sendirian. Akhirnya dia tidur tuh sama si Mas Adul. Nah singkat cerita besok harinya nih, karena setiap orang ada kegiatan masing-masing, alhasil di kosan itu tinggal berdua aja nih, si Adam sama si Nita. Awalnya pagi-pagi, tapi habis itu Nitanya pergi kerja, nyisain si Adam tuh sendirian. Ditambah lagi Nita hari itu lembur, pulang itu jam 10 malam. Bisa bayangin tuh gimana keadaannya si Adam. Nah, ada yang menarik ketika Nita ini pulang gitu kan dari tempat kerjanya dia balik ke kosan. Jadi di jalan pulang itu di perkampungan, Nita ngelihat kondisi rumah-rumah warga itu lampunya mati semua. Bahkan lampu luarnya pun mati. Nah di situ Nita mikir nggak biasanya gitu loh. Biasanya kan kalau malam oke lah lampu dalam mati, tapi lampu luar itu tetap dinyalain. Ya kan buat nandain kalau di rumah ada orang. Tapi sekarang itu lampunya mati semua. Nita positive thinking nih. Oh mungkin nih mati semua nih. Emang listriknya mati bebarengan. Oke lah kan. Sampai lagi di kosan. Ternyata bener. Kosan tuh mati juga lampunya. Akhirnya nyalain lah nih senter dari HP. Jalan tuh dia ke kamarnya kan. Nah pas dia ngelewatin kamarnya Adam. Anehnya kamarnya Adam ini kebuka lebar. Dan si Anita ngelihat Adam ada di situ. Cuma kayak lagi menggigil gitu kayak kayak meriang kedinginan. Tanya dong sama Nita kan. Dam, lu gak kenapa-napa? Adam ini masih tetap menggigil. Dan dia itu malah ketawa-ketawa kayak kayak nih anak kesurupan gitu loh. Nah karena kosan itu gak ada orang selain si Adam, akhirnya Nita inisiatif nih buat manggil warga-warga sekitar buat minta tolong. Alhamdulillahnya ada nih 5 orang warga datang nolongin, dan berbarengan sama itu listrik nyala lagi. Nita langsung coba tuh buat nenangin si Adam kan. Dam, tenang Dam. Kamu kenapa? Kamu lihat apa? Dijawab sama si Adam kan. Tadi aku lihat Mbak Verda datang ke sini. Nah, warga-warga yang ada di situ juga ngedenger penjelasan si Adam ini. Yang anehnya mereka ini bilang kalau Mbak Verda yang kemarin meninggal itu, dia itu gentayangan Mbak. Korbannya udah banyak. Berarti gak cuma Adam yang diteror. Jadi setelah meninggalnya Mbak Verda, sosok ini jadi ngehantuin warga-warga di sekitaran perlintasan kereta api itu. Nah Adam yang ngedenger itu, yang sekarang dia ini udah sadar gitu ya, dia ini jadi ngerasa bersalah karena udah netesin jeruk nipis itu. Tapi dia itu cuma diem aja. Dia gak mau ketahuan kalau dialah yang udah ngelakuin netesin jeruk nipis itu. Si Adam bilang kan, aduh untung kamu dateng Nit, itu serem banget. Nita agak gimana ya, agak sindir lah gitu kan. Kan kamu bilang sendiri katanya setan gak bisa bunuh orang. Ya udah ngapain takut gitu kan. Ya udah tuh abis dari situ mereka semua balik istirahat. Singkat cerita besok harinya Nita bangunin lah si Adam. Tapi ketika ngebangunin anak ini, Nita ngeliat ada yang aneh. Adam ini ngompol, kencing di celana coy. Sampai-sampai kasurnya tuh basah. Tapi Nita tetap bangunin tuh kan. Woi Dam, bangun. Nah pas bangun itu Adam ekspresinya udah kayak yang abis mimpi buruk, takut bukan main, pucet. Nita sempet nawarin tuh mau dibikinin makanan enggak. Tapi si Adam nih jawab, enggak usah, males makan aku. Nggak lama si Jagat nih dateng sama si Eli. Eli tuh mantan pacar si Adam. Jagat yang ngeliat si Adam pucet kayak begitu ditanya lagi lah, kenapa sih lu? Di sini baru Adam bilang kalau dia bener-bener ketakutan karena dia ini diteror sama Mbak Verda sampai masuk ke mimpi-mimpi. Jujur aja Nita di situ jadi agak emosi gitu loh. Secara di awal sebelum dia netesin jeruk nipis itu dia bilang, udahlah nggak apa-apa. Lagi pula setan nggak bisa bunuh orang gitu kan, dan segala macamnya dia bilang itu. Di situ dia emosi lah, kok sekarang lu jadi cupu begini, berhadapan sama setan. Wah di situ Adam cuma diem aja tuh kan, kelihatan nyesel dia. Kelar dari situ, Anita berangkatlah kerja nih.
Di kosan, posisinya waktu itu ada Jagat sama Eli ya. Mereka ini lagi duduk di teras. Nemenin si Adam tuh yang masih aja ketakutan dan nyeritain aja tuh apa yang dia alami dari kemarin-kemarin. Nah, sore harinya Eli pulang tuh, dianterin sama si Jagat. Dan untungnya malam hari itu gak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, akhirnya Adam besoknya tuh udah agak mendingan. Dan dia pergilah kuliah tuh, bareng sama si Jagat. Pergi tuh. Nita pun sama, dia kerja juga di toko kain itu. Masuk jam 5 sore. Ketika Nita ini mau pulang gitu kan, balik ke kosan. Dia otomatis ngelewatin kan rel ke arah kosan itu. Nah, Anita ini ngelihat si Jagat nangis-nangis di pinggir rel. Ternyata dia ini lagi ngeliatin si Adam yang kayaknya mau entahlah ngapain dia di tengah-tengah rel kayak begitu. Dam, istighfar Dam. Jangan begitu. Eli dari tadi di kampus belum pulang Dam. Sadar Dam, sadar. Nyebut. Serius, Gat. Tadi Eli ngajak aku balikan dan jalan ke sini. Woi Mas, ngapain ini pada di sini? Ini bahaya loh, rel kereta ini. Akhirnya Adam ditarik lah tuh kan. Keluar dari rel itu. Tanyain kenapa. Sebenarnya ada apa sih gitu kan. Akhirnya cerita lagi si Adam itu. Oh dia pas jam 4 sore tuh pulang ngampus. Dia masuk tuh ke kamarnya. Ada si Eli. Nah Eli itu ngajak katanya buat balikan kayak dulu lagi. Diajak tuh si Adam jalan-jalan. Cuma anehnya kata si Adam nih, si Eli ini beda. Eli yang ini beda. Dia tuh kayak cuek banget. Dingin. Dan biasanya juga kalau jalan-jalan si Eli itu pengennya naik motor gitu. Tapi ini kok ngajaknya jalan kaki. Dan itu pun ke arah rel kereta lagi. Jagat sama Nita yang gak dengar itu juga bingung. Karena mereka mikir, ya juga ya ini bukan si Eli. Terus gak lama bener aja tuh. Untung si Adam udah keburu diseret kan dari rel. Karena gak lama setelah itu ada kereta lewat. Akhirnya Nita bilang tuh ke si Jagat kan, waduh gimana ini mas. Kalau kayak gini terus makin gawat. Kita mesti cari cara. Akhirnya Jagat ngusulin. Gimana kalau kita cari orang yang paham soal ini? Ya udah singkat cerita, baliklah mereka semua ke kosan. Dan di situ ada Siska. Yang dia itu baru balik dari kampungnya. Nah, malam itu gak ada kejadian apa-apa. Dan Adam pun tidur tuh sama si Mas Jagat. Besok harinya, Nita sama Siska gak berangkat kerja tuh karena libur. Sedangkan si Adam, dia lagi-lagi gak berangkat kuliah. Dan Jagat pergi tuh buat nyari orang yang paham, orang pinter lah bisa dibilang. Sore harinya, Adam nih lapar. Dia minta tolong tuh ke si Nita sama Siska. Minta tolong buat dibeliin mie ayam. Dan alhamdulillah sih si Adam ini kelihatannya udah agak mendingan semenjak dia tidur tuh bareng sama si Jagat. Ada yang nemenin gitu loh. Ya udah, Nita sama Siska pun ngayain tuh. Oke, kita beliin nih mie ayam tapi dengan syarat. Kamu Dam ya, jangan kemana-mana sebelum kami pulang. Atau kecuali ada Mas Jagat atau Mas Adul datang. Ingat pokoknya jangan kemana-mana sendirian. Adam oke gitu dia. Singkat cerita sampailah nih di warung ayam dekat kosan. Yang kebetulan ada si Jagat lagi juga makan mie ayam di situ. Barengan sama si Eli tuh, mantan pacar Adam. Tanyalah sama Siska kan, gimana Gat? Jawab, alhamdulillah dapet nih orang yang paham. Katanya nanti si Adam ini mesti nyiramin air daun pepaya di lokasi kejadian. Gitu kan? Nggak tahu nanti bakal berhasil apa kagak gitu kan. Ya udah mereka disitu lanjut ngobrol-ngobrol makan mie ayam. Habis itu mereka pulang. Nah sampai di kosan Adamnya nggak ada. Hilang dia nggak tahu kemana. Bingung kan nih? Nyari tuh ke sekitaran kosan. Nggak ketemu. Nggak lama Mas Adul datang. Dibilang gitu, Mas, si Adam hilang. Lah Mas Adul baru datang juga bingung dong. Akhirnya mereka semua nyari tuh. Nah pas lagi nyari gitu mereka keinget. Kalau si Adam ini suka jajan ke warung kelontong yang ada di dekat kosan. Akhirnya mereka mutusin buat pergi ke warung itu. Jalan tuh kan. Nah dari jauh mereka ngeliat nih. Udah ada kerumunan warga. Lagi ngerumunin entah apa itu. Langsung aja buru-buru mereka ngedeket kan. Takutnya dugaan mereka ini bener.
Mudah-mudahan salah gitu kan. Wah udah deg-degan setengah mati kan. Langsung lah tuh. Sampai di kerumunan itu. Mereka berusaha buat ngelihat. Apa sih ini yang lagi dikerumunin. Dan ternyata bener aja. Di situ udah ada jasad. Yang ditutupin pakai daun pisang. Cuma masih belum tahu nih. Jasad siapa ini. Karena penasaran. Mas Adul buka daun pisang itu. Dan bener. Dugaan mereka terbukti. Ini jasadnya Adam. Udah gak karuan, meninggal. Persis kayak Mbak Verda waktu itu. Langsung di situ Eli pingsan. Dan sisanya langsung kayak nangis. Saya itu gak percaya gitu loh. Adam meninggal gitu. Kenapa sih lu gak di kosan aja? Kenapa lu mesti jalan-jalan? Habis itu Mas Adul langsung nyuruh yang lain buat ngemasin barang-barang si Adam dan ngehubungin keluarganya dia. Wah pokoknya hari itu kacau banget deh. Sampai-sampai si Eli itu gak bisa makan bro. Gara-gara dia keinget terus sama gimana bentuk jasadnya si Adam ini. Besoknya keluarganya si Adam datang. Nemuin mereka dan pengen ngeliat jasadnya si Adam langsung. Yang lagi ditaruh di masjid tuh. Pas keluarganya ngeliat, wah itu langsung pada sedih. Gimana gak sedih bro? Ya jasad si Adam itu beratnya kalau dikumpulin kata warga-warga ya mungkin sekitar 25 kilo. 25 kilo. Ya karena gimana? Kata warga kenapa cuma segitu? Soalnya banyak bagian tubuh yang gak ditemuin. Gak tahu kelempar kemana. Tapi kalian pikir dengan meninggalnya Adam teror Mbak Verda berhenti? Enggak. Seperti yang warga-warga itu bilang. Kalau terornya Mbak Verda ini gak cuma ke Adam aja, tapi ke orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian. Warga, teman kosan, Nita, Jagat, semuanya tuh kena dampak lah dari apa yang dilakuin sama Adam. Nah anehnya, yang aneh tuh begini. Setelah si Adam ini meninggal, gak tahu kenapa pohon jeruk nipis yang sebelumnya si Adam petik, yang dia buat netesin ke darah jenazahnya Mbak Verda, pohonnya itu mati. Layu mendadak mati. Terus ada juga cerita nih dari salah satu warga yang sebut aja namanya itu Bu Bariah. Tepatnya setelah 2 hari Mbak Verda ini meninggal. Jadi Bu Bariah ini tuh semacam ya pedagang warung makan lah. Yang jaraknya itu sekitar 100 meteran dari kosannya Nita. Nah warungnya itu dijadiin tempat dia jualan sekalian tempat tinggal juga. Jadi ceritanya gini, Bu Bariah itu kan biasa buka warung ya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Waktu itu kondisi emang lagi sepi tuh sama pengunjung. Nah karena sepi, akhirnya Bu Bariah mutusin buat tutup lebih awal nih. Jam 8 dia udah tutup. Nah baru mau nutup gitu kan. Dari jauh, tiba-tiba Bu Bariah ini ngeliat. Ada si Mbak Verda. Kayak masih hidup. Pakai baju putih. Cuma dia itu nunduk aja. Sampai mukanya itu ketutupan sama rambutnya dia. Ngeliat itu panik dong. Bu Bariah ini teriak-teriak ke suaminya, Pak, ini bantu ibu tutup warungnya Pak. Si bapak bingung, kenapa sih Bu? Itu Pak, Mbak Verda datang. Jadi emang dulu ini Mbak Verda biasa langganan lah ke warungnya si Bu Bariah ini. Dan Bu Bariah sama suaminya itu benar-benar ngeliat sosok itu. Berdiri aja ngeliatin ke arah warung. Situasi udah panik tuh, mereka berdua panik, mereka tutup cepet-cepet itu warung. Tapi ternyata gak selesai sampai di situ. Mereka malah ngedengar suara. Ngedengar suara itu, Bu Bariah sama suaminya bingung. Dari mana ini suara? Mereka lihat ke posisinya Mbak Verda yang tadi. Itu sosoknya udah gak ada. Pas mereka nengok lagi. Das! Mbak Verda udah ada di depan mereka. Pingsan langsung Bu Bariah. Sedangkan suaminya cuma kayak tutup mata aja tuh. Ketakutan setengah mati. Dari warga sekitar. Dan sekarang kita balik nih ke cerita si Nita. Jadi seminggu ya setelah kematiannya si Adam. Waktu itu Nita lagi sendirian nih, bener-bener sendirian di kosan itu. Nah malamnya gak tahu kenapa suasana tuh jadi gak enak. Lebih gak enak daripada biasanya.
Yang awalnya Nita biasa tidur lebih awal, malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Ditambah waktu itu juga Anita ini lagi sakit diare. Jadinya dia sering bolak-balik tuh ke kamar mandi. Nah, sialnya perutnya dia ini berulah lagi malam-malam. Ya udah kan mau gimana lagi? Perut berulah, dia mesti pergi tuh ke kamar mandi malam-malam. Dia masuklah tuh ke kamar mandi, dia kunci kan, cekrek. Udah tuh dia buang hajat. Kelar, dia keluar nih. Dia buka kuncinya, dia mau buka pintunya. Pas dia mau buka, itu pintunya nggak bisa dibuka. Panik lah dia kan. Secara ini kan slot kunci ada di dalam. Siapa yang ngunci pintu dari luar gitu? Akhirnya dia tarik-tarik tuh pintu. Lagi berusaha buat buka pintu itu, tiba-tiba lampu mati. Panik lah, makin panik dong, ya kan? Nah, di tengah-tengah kepanikan kayak gitu, si Nita ini nggak sengaja ngeliat ke bak mandi. Dan bener aja, di bak mandi itu ada yang aneh. Kayak ada ujung kepala nih, muncul. Dan pelan-pelan dia naik. Naik. Bentukannya hancur, rambutnya panjang, kukunya panjang-panjang. Dan sosoknya itu persis kayak yang Adam jelasin. Itu sosok Mbak Verda. Nita makin takut di situ. Dia teriak, gitu. Dia coba buka itu pintu kamar mandi. Sampai akhirnya pintunya itu bisa kebuka. Dan dia larilah dari kamar mandi itu kan. Lari, pengen ke kamarnya dia nih. Nah, di tengah lagi lari itu dia nengok ke belakang. Wah, itu sosok Mbak Verda. Lari bro, ngejar dari belakang. Untungnya Anita udah keburu masuk di dalam kamarnya. Dia tutup pintunya, dia kunci tuh. Dia naik tuh ke tempat tidur, dia tutup tuh pakai selimut badannya. Wah, di situ udah nangis itu kan karena sendirian. Malah ketemu kayak begituan. Udah tuh kan. Selang beberapa menit kemudian, tenang nih. Dia kira udah aman. Habis itu dia rencananya mau buka selimut nih kan. Pengen ngeliat keadaan sekitar. Dia buka nih selimut. Zeng. Sosok itu udah ada di depan dia. Ketawa, serem banget bro. Lu kalau jadi Nita, pingsan lah pasti. Dan itu yang Nita lakuin, dia pingsan. Besoknya sekitar jam 11 siang, Nita kebangun. Gara-gara dia dibangunin sama Jagat sama Eli. Abis dibangunin gitu, si Nita ceritalah soal apa yang dia alamin semalam. Dan ternyata di situ Jagat juga diteror, tapi lewat mimpi. Jadi di mimpi si Jagat dia tuh diliatin bagaimana tewasnya si Adam waktu itu. Nah, ngedenger itu si Nita cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Dia gak habis pikir loh, kenapa semuanya diteror. Padahal kan yang netesin si Adam udah gak ada, kok masih diteror. Di situ Eli minta secepatnya, atau kalau bisa sekarang juga, kita harus pergi ke orang yang paham soal ini. Dan karena emang bener-bener udah mentok nih, mau gimana lagi, akhirnya ya udahlah, mereka ikutin aja nih usulannya si Eli. Dan hari itu juga mereka langsung datang lah ke salah satu orang pinter. Sebut aja namanya Pak Umar. Dia ini disebut kiai lah, bisa bilang gitu. Mereka ceritalah ke Pak Umar ini kan soal apa yang terjadi segala macam bla bla bla. Dan Pak Umar ini bilang, Kalau masalah beginian, mau ndak mau harus disirami. Kalau bisa sih hari ini. Siram bekas rel di mana Mbak Verda dan Adam meninggal. Itu harus disiram air perasan daun pepaya. Kalau dibiarkan, nanti malam kalian akan diteror lagi. Terutama kamu. Loh, kok saya Pak? Soalnya kamu pernah ketemu langsung. Terornya akan sulit hilang. Karena ini juga neror orang terdekat Adam. pokoknya sekarang aja Pak, gak apa-apa. Nanti jam 5 saya akan ke sana. Nanti kalian cari pohon pepaya yang daunnya masih segar. Ambil daun yang masih segar dan kalian cari yang banyak. Pak, mau tanya, kalau perihal meninggalnya Adam itu gimana? Teman kalian itu kemungkinan besar dipancing oleh sosok. Tapi wallahu a'lam. Ya udah kan, abis ngedenger kata-kata Pak Umar itu, mereka balik nih ke kosan. Gak lupa mereka nyari daun pepaya segar buat disiramin tuh ke TKP. Dan untungnya mereka dapet. Sampai di kosan, ketemu nih sama Mas Adul. Mas Adul nanya,
Habis dari mana kalian? Jelasin lah tuh kan dari rumahnya ini bla 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 bla. Nanti bantuin ya, gitu kan? Oke, kata Mas Adul. Nah, singkat cerita, sekitar jam 5 menjelang maghrib tuh. Gak lama Pak Umar datang tuh bawa ember gede. Beliau waktu itu datang naik pick up. Nah, pas sampai Pak Umar juga nyuruh di situ. Buat itu daun pepaya dicampur ke air yang udah disiapin. Nah, setelah semuanya udah siap, mereka langsung cepet-cepet tuh ke TKP. Sampai di TKP, Mas Adul langsung ngebantuin Pak Umar tuh buat nyiramin lokasi pakai daun pepaya yang tadi. Yang dimana ini bukan sekedar air dan pepaya ya, ini udah didoain. Nita sama Eli cuma disuruh diem aja tuh, ngawasin kalau ada kereta yang mau lewat. Nah, anehnya ketika ritual itu lagi dijalanin, gak ada satupun motor nih yang lewat. Dan ditambah lagi Pak Umar bilang kalau udah 2 kali sebenarnya kereta itu lewat. Di jalur yang sama. Bingung dong yang lain. Kereta apaan? Perasaan dari tadi gak ada kereta lewat tuh. Oh, udah kan? Terus tuh mereka lagi ngelakuin prosesi itu. Tiba-tiba Eli teriak. Nita! Itu Adam! Mana gitu kan? Itu! Di tengah rel. Cuma Nita gak bisa ngeliat apa yang dikasih tahu sama si Eli ini kan. Dia gak lihat apa-apa. Yang Nita lihat itu bukan Adam, tapi Mbak Verda. Dia berdiri senyum di tempat dimana si Eli nunjuk lokasinya Adam itu. Eli nangis-nangis lagi tuh kan. Nangis, Adam gitu kan. Cuma si Nita berusaha buat nenangin gitu kan. Li, istighfar Li. Adam udah meninggal. Cuma Eli ya namanya masih berkabung gitu kan. Terus-terusan aja nangis. Terus pas Anita ngeliat lagi. Sosok Mbak Verda ini hilang. Diganti sama 2 sosok yang nyerupain Mas Jagat sama Mas Adul. Makin bingung tuh Nita, ini apa maksudnya ini? Singkat cerita, setelah proses itu selesai, Pak Umar langsung tuh ngegandeng tangannya Jagat sama Mas Adul buat lari ke arahnya Nita sama Eli. Sayangnya ember yang mereka pakai buat nyiramin itu ketinggalan gitu, lupa dibawa. Dan bener aja, gak lama setelah itu kereta lewat. Ngeng. Selain ember sama ciduk yang hancur berantakan itu, sosok yang menyerupai Jagat sama Mas Adul yang Nita lihat tadi itu juga hantem sama kereta itu. Sedangkan si Eli itu masih aja teriak Adam sampai akhirnya dia pingsan. Nita ngeliat dong, ini ada Mas Adul sama Jagat gitu kan. Sempat ditanya tuh, kalian beneran kan, kalian asli kan? Soalnya tadi aku ngeliat kalian itu dihantam kereta. Tapi Jagat sama Mas Adul bilang, iya, ini kita beneran. Istighfar woi, istighfar. Udah tuh, abis dari situ Pak Umar ngajak semuanya buat pulang. Nah, sampai di kosan dan ngebawa Eli. Alhamdulillahnya Eli sadar di situ. Pak Umar nyaranin buat mereka semua itu buat cepet-cepet ninggalin kosan itu. Karena kemungkinan meskipun udah dikasih air pepaya dan segala macam, sosok itu belum tentu bakal berhenti neror. Karena kata beliau, energi dari sosok Mbak Verda itu kuat. Ya walaupun udah berkurang sekarang karena udah ngelakuin ritual itu kan. Ya udah, setelah semuanya udah tenang, Eli diantar tuh pulang sama Pak Umar ke rumahnya. Sedangkan yang lain balik tuh mereka ke kamarnya masing-masing. Dan alhamdulillahnya malam itu mereka gak kena teror sama sekali. 3 hari kemudian Jagat sama Mas Adul mutusin buat cabut dari kosan itu. Sedangkan Nita, dia masih tetap mau di situ. Selama sebulan tuh Nita tinggal di kosan itu. Setelah kepergian Jagat sama Mas Adul itu belum ada penghuni baru. Dan Nita ini kadang-kadang suka ngedengar ada suara Mbak Verda tuh yang kedengeran dari kamarnya Adam. Kadang juga Nita ngedengar suaranya Adam yang ketakutan. Sampai akhirnya setelah coba ditahan-tahan gitu kan, Nita udah gak kuat. Ini udah bener-bener gak beres, ganggu mental. Akhirnya dia mutusin buat keluar dari kerjaan dia di situ di toko kain dan dia cabut juga dari kosan itu. Karena dia takut kalau dia bakal nasibnya sama kayak Adam dan Mbak Verda. That's it teman-teman. Itulah tadi ceritanya tentang sebuah petaka gara-gara jeruk nipis. Nah mungkin kalian tahu soal mitos ini gitu ya. Jeruk nipis. Percaya gak percayanya itu gue balikin lagi ke kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue, Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.